Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja GBI El Shaddai. Mengucapkan selamat pagi untuk kita semua. Kita percaya setiap kita adalah umat yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Meskipun ibadah kita terbatas, kita percaya kuasa dan hadirat Tuhan tidak terbatas. Haleluya. Ibadah hari ini disertai dengan perjamuan kudus. Mari kita persiapkan yang terbaik, kita senangkan hati Tuhan, persembahkan yang terbaik. Sama-sama kita mau datang ke hadirat Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Tuhan. Setiap umat-Mu Tuhan sudah siap datang ke hadirat Tuhan untuk memuji, menyembah Engkau. Bersyukur sebab Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Setiap umat-Mu, setiap kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Dan kami rindu Tuhan hari ini ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus mengingatkan setiap kami bahwa betapa luar biasa pengorbanan Tuhan, betapa besar kasih Tuhan atas hidup kami. Dan kami mau ingat terus selama-lamanya Tuhan. Mari Tuhan, kami undang Kau Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kami pagi hari ini. Ibadah dari awal, pertengahan sampai akhir. Kuasa-Mu, lawatan-Mu, hadirat-Mu boleh sampai Tuhan kepada setiap kami umat-Mu. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami, setiap kami akan memberikan korban syukur yang terbaik. Dan kami buka ibadah kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Biar segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian
Terima kami balas setiap kasih-Mu Tuhan. Selain memberi hidup kami, hati kami, pikiran kami yang terbaik hanya buat Tuhan. Biar segala pujian dan syukur hanya teruntuk bagi-Mu Allah kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Haleluya. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Dengan hidup kami yang senangkan-Mu Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Lebih lagi kita mau katakan segala pujian hanya bagi Tuhan. Segala pujian dan syukur, haleluya, hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Biar segala pujian Tuhan keluar dari setiap mulut lidah umat-Mu. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu. Kami kembalikan segala pujian, segala ungkapan syukur Tuhan hanya bagi Yesus, hanya bagi Yesus segalanya Tuhan. Kasih-Mu, haleluya. selama-lamanya untuk kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersuka cita pagi hari ini. Dan kami lebih lagi bersuka cita lewat sorak-sorai kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang mau lebih lagi bersuka cita untuk Allah kita yang luar biasa. Sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai. Haleluya. Hanya Yesus Tuhan yang benar. Haleluya. Dia keselamatan kita. Untuk bagi setiap kita. Berikan sorak-sorai ke Allah kita. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Haleluya.
Hanya tangan Tuhan. Haleluya. Dia tidak pernah tinggalkan. Dia tidak pernah tinggalkan umatnya, saudara dan saya. Haleluya. Hanya Yesus Allah yang benar selama-lamanya. Yeay, haleluya. Haleluya. Setiap kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai untuk Allah kita, Raja mulia. Haleluya. Terima kuasa dari Allah kita menaklukkan musuh. Haleluya. Berikan sorak-sorai. Haleluya. Mari bersukacita Bapak Saudara. Diberi kuasa Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kaki.
pujian sorak-sorai Allah kita. Tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Setiap kita bersuka cita hari ini, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan malam pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Tuhan bawa kami lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Mari siapkan hati saudara. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamalah hatiku, jamalah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Mari penuhi kami Roh Kudus. Haleluya. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamalah hatiku, jamalah jiwaku. Kuasa-Mu merubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, jamalah hatiku, jamalah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, yang menuntun hidup menjadi sempurna, penuh kemuliaan.
sekali lagi penuh kemuliaan. Penuh kemuliaan. Itu yang menjadi tujuan kami Bapa di surga. Pujian menjelang firman. Kami bersama umat-Mu GBL Sadai bersama-sama merindu kehidupan ini akan lebih baik, bahkan serupa dengan Engkau dalam masa-masa sesukar, sesulit apapun. Bila Roh Kudus turun, menjamah, memenuhi kami, menuntun kami, Roh Kudus ambil alih sepenuhnya, maka tidak ada barang yang mustahil. Tidak pantas kami orang Kristen berkata, aku lemah. Kami harus katakan, aku kuat sampai saat ini. Aku kuat bersama Tuhan. Kita harus menciptakan kata-kata yang menghasilkan pekerjaan yang besar. Terima kasih. Kami mau dengar firman-Mu. Firman-Mu menguatkan setiap kami yang ada. Di dalam nama Yesus. Mari setiap saudara dan saya yang siap diberkati firman-Nya katakan sama-sama, amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Setiap saudara disayang Tuhan, dikasih Tuhan. Jemaat El Sadai, mari kita tetap situasi, kondisi, keadaan seperti apapun, kita tetap kuat. Sekalipun PPKM sudah diperpanjang lagi, tidak tahu sampai kapan, kita berdoa saja. Saya akan menyampaikan kebebasan yang sejati. Tentunya setiap kita rindu sekali mengalami kebebasan. Tanpa PPKM, tanpa distancing, tanpa masker, seperti semula. Kita rindu seperti itu. Nah, tetapi yang kita dengar kali ini perihal tentang hidup dalam dosa. Kita belajar sekali lagi, terdapat Kolose 2 ayat 14. Saya akan menyampaikan hal ini pada setiap saudara. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwah, ketentuan-ketentuan hukum mendakwah, dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Sungguh luar biasa. Kita yang terintimidasi dengan surat hutang, di dalamnya ketentuan-ketentuan hukum yang sifatnya mendakwa, mengancam. Lalu bisa apa mama kita ini tanpa Yesus? Kita bisa apa, berbuat apa? Bila itu masih tetap ada. Tetapi ayat ini berkata ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Umpama tanpa dia dipakukannya, bersedia dipaku di kayu salib. Apa yang terjadi dengan saudara dan saya? Dipastikan setiap saudara nggak akan bisa berdoa dengan baik. Nah, inilah kewajiban Kristus turun ke bumi. Orang-orang yang sedianya diselamatkan. Orang-orang yang ditentukan untuk dipanggil. Walaupun belum nyata, mereka yang menjerit itu sampai kepada Bapa. Walaupun belum terwujud. Seperti kitab Keluaran pasal awal, benar-benar bangsa Israel menjerit kepada Allahnya Abraham, Ishak, Yakub. Walaupun dengar secara tidak langsung, jeritan mereka sampai di telinga Allah. Maka terjadilah, Musa harus melepaskan. Perhatikan, saya punya statement seperti ini. Sesungguhnya, kita secara kehidupan lama, kita tergadaikan oleh karena dosa. Kristus datang untuk menebus kita dari kehidupan yang tergadaikan.
digadaikan karena dosa kita. Sehingga surat hutang selalu diperingatkan untuk kita, didakwa dan diancam. Tentunya sebagai orang yang mengalami seperti ini tidak akan bisa tenang sebagai orang, sebagai manusia seutuhnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dibebaskan. Musa harus berkata dengan Harun menghadap Fir'aun. Saya mendapat pelajaran yang baik. Mereka dibebaskan. Kita pun sekarang juga dibebaskan. Nah, untuk kita itu apa, saudaraku? Untuk kita itu berkenan dengan hubungan apa? Pertama adalah hidup agamawi. Jangan sampai kita ini, kekristenan kita ini masih terikat, terjebak, terperangkap dengan agamawi. Tuhan sangat sayang dengan jemaat El Shaddai loh. Sangat sayang sekali. Dia utus firman-Nya untuk disampaikan pada saudara. Ini benar-benar Allah berencana dengan hidupmu. Saudaraku, membahayakan hidup beragama itu tanpa ada unsur. Hanya kelontongan, hanya casingnya tok, tapi tidak ada isinya. Hanya agamawi saja. Tahukah Anda bahwa iblis tidak keberatan kita pindah agama? Seperti saya ini agama lama, bukan Kristen. Saya pindah. Dia enggak keberatan. Tetapi ketika saya memasuki lebih dalam lagi, di situ keberatan. Kita mau melihat ya. Dalam Keluaran pasal 28, pasal 8 ini 27, 28 ayatnya. Seperti begini. Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Itu Musa dan Harun berkata seperti ini. Allah kami, seperti yang difirmankannya kepada kami. Apa jawab Firaun? Baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Apa saudaraku? Hanya dikatakan, sampai mana bacaan ini? Hanya janganlah kamu pergi. Janganlah kamu pergi terlalu jauh. Jangan. Dekat-dekat saja. Berdoa untuk aku. Malah dia mau terlibat dengan doanya orang-orang percaya. Renungkan baik-baik. Yang diminta oleh Tuhan melalui Musa Harun, perjalanannya itu 3 hari 3 malam. Jauhnya. Tapi Firaun berkata, enggak usah, sini aja dekat-dekat. Dan doakan aku ya. Artinya engkau terlibat dengan aku dalam doa. Ini seperti boleh pindah agama asal tetap dekat dengan aku. Aku itu bisa duniawi. Aku itu bisa dukun. Aku itu bisa dikatakan seperti kata mereka orang-orang pintar pada goblok, saudaraku. Gak keberatan iblis itu. Saudara yang dikasih Tuhan, saya beritahu ya, orang-orang seperti ini, kalau sampai tidak pernah mengerti tentang dirinya, tentang keberadaannya, tentang kekristenannya, saudara dan saya akan celaka. Kristen agama tidak membawa keselamatan. Kristen itu adalah pelecehan orang-orang waktu di Antioquia. Muncul kalimat Kristen dan bukan buatan Tuhan. Plus para muridnya. Tidak. Itu pelecehan.
Kristen, nah, itu sambil mencibirkan bibir, itu pelecehan. Saudara, suatu saat saya pelayanan saudara, sangat luar biasa lawatan Tuhan, sampai ada yang tinggal, ada yang pulang. Nah yang tinggal ini, lalu saya doakan, langsung seorang ibu ini, bangkunya bukan bangku begini, juga bukan bangku seperti Elsade atau teman Pondok Jati. Tidak seperti itu. Bangkunya kayu, panjang, gereja lama. Tiba-tiba ibu ini sikapnya menyembah, tangannya ditaruh di dada, kakinya naik. Langsung dia bilang gini, aku Kwan Im Pausat. Kaget saya. Loh, Kwan Im. Lalu saya, kamu harus pergi dari sini. Apa dia jawabannya? Mengagetkan saya. Itu semakin membuat saya mengerti kekristenan yang sejati. Ibu ini langsung bilang begini, aku Kwan Im Pausat. Aku di tubuh ini sudah 30 tahun. Kaget saya. Aku baik. Aku membebaskan dia ikut paduan suara. Tuh, aku juga membebaskan dia ikut besuk di rumah sakit. Aku kan juga baik seperti kamu. Terus dia terakhir bilang gini, kamu baik, aku baik. Ayo, aku yuk. Loh, saya ingat seperti anak Tuhan ketangkep polisi dengan SIM. Beres ya Pak ya? Akur ya Pak ya? Karena nggak mau disidang, mau beres di tempat. Modelnya Kwan Im seperti itu. Saya bilang, tidak, kamu harus keluar. Loh jangan. Semua kegiatan orang ini aku setia ngizinkan. Sangat susah saudaraku. Sebab begini, dia diusir keluar. Di rumahnya itu, suaminya orang kelenteng, mengundang roh jahat, akhirnya dia masuk juga. Saya waktu ke Jakarta, saya tanyakan, ini di Jakarta ini saudara, saya tanyakan lagi, loh mana itu yang kita doakan yang lalu Bu? Mundur, sekarang pindah agama ke kelenteng, loh duh Mbok. Hati-hati, iblis dukun, iblis kelenteng, iblis mana-mana iblis, bentuknya mereka-mereka itu gak keberatan engkau aku Kristen. Hati-hati loh. Ya. Kalau hanya Kristen agamawi, hidupmu hanya agamawi, berat. Maaf, gak laku di surga. Kita harus sungguh-sungguh bebas. Kita mau bebas betul-betul. Yang kedua, semua anggota harus selamat. Seperti Kisah Rasul 16:31, percayalah engkau akan Tuhan Yesus, engkau akan selamat, engkau berserta isi keluargamu. Bukan satu orang saja, semua anggota harus selamat. Perhatikan ini, ada peningkatan rupanya, ada kelonggaran yang dicek, kukunya Firaun ada kelonggaran, kukunya iblis ada kelonggaran, tetapi tetap tidak boleh. Tidak boleh terjadi. Keluaran 10:11 berkata, bukan demikian, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki dan beribadah kepada Tuhan. Sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Saudaraku, kalimat ini tetap tidak setuju kita. Tidak ada boleh sejengkal pun dalam tawanan oleh Firaun.
Harus keluar semua. Saudaraku, iblis suka mempelitir kalimat. Jadi harus hati-hati. Dipelintir maksud saya, ini kurang N ya, mempelintir sebenarnya. Dipelintir oleh kalimat apa yang terdapat dalam di ucapan Firaun itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Firaun gak keberatan sekali lagi, tetapi harus ada ditinggal. Pada setiap keluarga selalu harus ada dibebaskan dari tawanan, disandera oleh tawanan, oleh iblis ini. Kita harus betul-betul soal keluarga, jangan sampai anak-anak kita. Memang sekarang ini masa-masa sukar ya saudara. Jemaat El Sade kena PPKM, jadi live streaming seperti ini. Tetapi tetap anakmu jangan mau disita oleh iblis. Iblis sekarang bentuknya bukan lagi seperti iblis zaman dulu. Iblis sekarang tuh licik dan licin. Hati-hati. Anak kecil sudah dipegangi HP, itu tidak betul. Pak, daripada nakal, Pak, daripada nakal. Belum tahu iblis tetap iblis. Iblis gak punya peri keiblisan, saudaraku. Nyikatnya itu sampai habis. Kelihatannya dia memberi kelonggaran. Tapi tetap cengkram. Kalimat-kalimat iblis suka mempelintir seperti kejadian itu. Oleh karena piawainya iblis bicara tentang buah kehidupan. Kebaikan dan kejahatan itu. Kejadian fase 3 itu. Hawa sampai keok. KO. Dipelintir perkataannya. Sama dengan iblis ini. Janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku. Kelihatannya berdoa untuk aku itu koalisi doa. Kerjasama doa. Gak betul itu. Gelap terang tidak sejodoh. Gelap terang tidak bisa sama-sama. Harus mengerti. Kelihatannya agak longgar. Tapi sesungguhnya dia itu mencengkeram. Apalagi Tuhan mau datang seperti saat ini. Jangan sampai ada di antara kita ini ditawan dengan seperti itu. Setiap keluarga harus bebas. Jangan ada yang ditawan, harus bebas. Dan rupanya terus berlanjut. Yang ketiga dibebaskan dari semua harus memuliakan Tuhan. Tidak bisa tidak. Apa yang ditawan oleh iblis versi Keluaran ini? Tuhan itu harus dimuliakan oleh seluruh harta kita. Kita memuliakan Tuhan juga dengan harta kita. Harta kita juga ikut memuliakan Tuhan. Jangan sampai harta kita itu ditawan iblis. Saudara baca Keluaran 10:24. Kata Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah beribadah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut berserta kamu. Loh. Pada kambing domba ini aku dan umatku bisa beribadah. Lah kok kamu meniadakan? Ibadah tanpa korban bukan ibadah.
Ibadah kalau tanpa korban itu bukan ibadah lagi namanya. Pertemuan, rapat, membahas 17 Agustusan itu nanti. Modal seperti itu. Tidak bisa. Sama mati benar-benar genap betul. Genap benar-benar genap pekerjaan iblis untuk akhir zaman ini lebih-lebih. Genap banget. Apa yang disampaikan Firaun digenapi dalam Alkitab. Daniel 11:31, saudaraku, saya tidak pernah bosan-bosan menyampaikan ini. Tentaranya akan muncul, mereka akan menacikan tempat kudus benteng itu. Kekudusan mau diporak-porandakan. Diporak-porandakan oleh orang, untuk orang Kristen. Lebih-lebih menghapuskan korban sehari-hari. Dihapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Jujur Jemaat El Shaddai, dengan ibadah yang diganggu COVID ini, masihkah engkau, kan di situ ada live streaming toh, ada running text toh, tentang akunnya Pak Amos Sudarmanto almarhum, kan ada di situ. Masihkah engkau korban? Masihkah engkau perpuluhan? Ini loh, korban kepada Tuhan tuh maunya dihapus. Luar biasa, liciknya iblis itu. Jangan sampai kita ini pandai sekali berdiplomasi demi menyelamatkan diri dari kejaran firman Tuhan. Saya kasih cerita ya. Ada orang Kristen kumpul dengan orang Yahudi, kumpul dengan orang yang mengatakan diri beragama tapi dengan Tuhannya itu betul-betul perhitungan. Orang Kristen pertama berdoa, Tuhan, wah seperti rohani banget gitu, Tuhan, aku memberikan persembahanku, tapi aku minta tanda Tuhan. Dia buat lingkaran, lingkarannya kecil, kira-kira ya sebesar piring, selebar piring gitu. Dia berkata, Tuhan, aku minta tanda, model Gideon. Dengan 300 orang mau gempur musuh-musuh orang percaya itu. Dia minta tanda pada Tuhan tentang kulit, bila ada embunnya. Nah, pokoknya dia minta tanda, baca tentang Gideon itu. Dia pun begitu, dia membuat lingkaran kecil. Dia bilang, Tuhan, ini uang, aku mau korbankan kepadamu. Tapi aku minta tanda. Aku lempar, kalau di luar itu uangku, di dalam itu uangmu. Tuhan mau diakali. Kalau masuk di lingkaran itu uangmu, kalau di luar lingkaran itu uangku. Lalu orang yang beragama kedua itu dengar, ditiru saudaraku. Oh dia nggak mau seperti itu. Lingkarannya lebih besar, seperti lingkaran tengah lapangan bola itu saudara, yang mau mulai tendangan pertama untuk memasukkan gawang dan sebagainya, kan tengahnya ada lingkaran. Dia berkata, Tuhan, kalau masuk di dalam lingkaran itu uangku, di luar lingkaran itu uangmu, ya jelas saja masuk. Hebat. Yang ketiga, dia gak mau kalah. Wow, hebat. Rohani banget. Dua lingkaran lebih besar lagi mungkin. Dia berkata, Tuhan, aku gak mau seperti yang pertama dan kedua. Tapi aku mau juga minta tanda, tapi tanda yang ku minta itu lebih hebat dari mereka. Dia buat lingkaran yang lebar mungkin. Lebih lebar dari kedua.
Uang ini aku lemparkan ke atas, kalau jatuh itu milikku, kalau nggak jatuh itu milikmu. Kira-kira jatuh nggak saudara? Kelihatan rohani ya, berdoa minta tanda. Tapi sesungguhnya ada unsur yang tidak baik dengan Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, korban kepada Tuhan perlu dihapus. Apa kata firman Tuhan, saudaraku? Dikatakan Amsal 39, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Itu adalah kolektor, korban syukur, korban ucapan syukur, korban. Anda kalau tahu soal begitu, gerejanya Bapak Yakub Nahue, luar biasa. Pergi, pulang, selamat, dia korban ucapan syukur. Sembuh dari sakit, korban ucapan syukur. Jadi envelope korban ucapan syukur itu banyak warnanya. Melahirkan, selamat, korban ucapan syukur. Apalagi, orang tuanya atau saudara kekasihnya meninggal, dan betul-betul memuliakan Allah meninggalnya, korban ucapan syukur. Yang namanya korban ucapan syukur ya seperti ini. Dikatakan muliakanlah Tuhan dengan hasil hartamu. Dan kedua dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Apa itu? Hasil pertama dari segala hasilmu. Iya, perpuluhan, ngerti. Gimana jemaat El Shaddai? Jangan sampai benar-benar kita dibuat miskin di hadapan Tuhan. Masalah numpuk, kebutuhan numpuk, bahkan utang numpuk. Enggak pernah nabur, enggak pernah jujur, enggak pernah Tuhan itu berkati. Jujur saudaraku, saya kasihan dengan orang-orang seperti ini. Saya mengatakan demikian mengasihi Anda. Masa-masa seperti COVID begini, kita diuji, kita betul-betul dicari kejujurannya. Bisa enggak kita tetap jujur? Tuhan mau. Dia betul-betul sudah memberikan dirinya. Dia sudah korbankan sampai mati di kayu salib. Mati untuk saudara supaya hidup. Dia mati kita hidup. Hidupnya itu kuadrat gitu saudara. Luar biasa hidupnya. Hidup yang diberkati. Tetapi kita kenapa enggak mau? Lihat keadaanmu sekarang, gimana? Ishak dalam kekeringannya menabur. Wong kering kok menabur toh Pak Ishak? Pak Ishak itu. Tetapi ayat berkata dia diberkati luar biasa. Kejadian 26 itu saudaraku. Cari satu ayat, entah ayat 12 atau berapa itu ayatnya. Menabur di masa-masa krisis, tapi melimpah. Dia akan bahkan makin kaya dikatakan oleh firman. Saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan itu bertujuan bukan untuk menghukum saya dan saudara. Lakukanlah. Tuhan itu bertujuan agar seperti Mazmur 133. Ayat 1 berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara hidup diam bersama dengan rukun. Selamat semua rukun. Dan ayat yang ketiga berkata, seperti embun. Saya bacakan singkat saja, sebab di sana kesana Tuhan memerintahkan berkat. Kehidupan itu selama-lamanya. Berkat diperintahkan loh. Enak ya? Kita orang percaya diselamatkan. Kita orang percaya juga dilindungi kesehatan kita. Kita orang percaya juga diberkati Tuhan. Berkat diperintahkan kepada jemaat El Shaddai. Pergi kamu ke sana. Ke tempat anak-anakku jemaat El Shaddai. Enak. Mari lakukan. Ya. Penutupnya. Kita bisa berbahagia
Bila semua anggota keluarga telah dibebaskan, termasuk berkat-berkat dari Tuhan. Tidak ada berkat yang ditawan, tidak ada berkat yang disandera. Baik manusianya berkat disandera, kita enggak. Kita menikmati, enggak mengenal kering, tidak mengenal surplus, kita selalu diberkati Tuhan. Amin, Tuhan memberkati. Kita persiapkan setiap pribadi kita dan kita menikmati perjamuan kudus pagi hari ini. Haleluya, persiapkan diri saudara. Tuhan sangat mengasihi kita. Mari kita sampaikan pujian dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah pengabdianku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Yesus, 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 Engkaulah Rajaku. Sekali lagi dan sembah. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Haleluya. Inilah kami Bapa, inilah kami Tuhan. Kamilah anak-anak-Mu. Haleluya. Yesus, haleluya. Inilah Tuhan jemaat El Shaddai. Kami yang ada di rumah-rumah karena PPKM, kami mau patuh. Lihat keberadaan kami. Kami tak berdaya, tetapi biar kekuatan Allah nyata atas kami. Kami yang tergadaikan karena dosa masa lalu, kami sekarang sudah ditebus. Engkau gantikan nyawa-Mu atas nyawa kami. Engkau rela meninggal di kayu salib supaya kami hidup dan Engkau bangkit untuk kami sekalian.
menyediakan tempat yang indah supaya Engkau ada, kami ada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Ini setiap kami Tuhan. Bila sebentar kami perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kekudusan daripada Tuhan turun menjadi bagian kami. Tuhan, kami benar-benar mau hidup seperti Engkau hidup. Karenanya, kuduskan setiap tangan yang hendak menikmati perjamuan kudus pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Setiap saudara bisa mengangkat roti masing-masing dengan tangan kanan. Tangan kiri memegang cawan. Dekapkan di dadamu. Haleluya. Semua sudah mendapat di rumah-rumah dengan persediaan yang ada, persiapan yang ada. Angkat roti dengan tangan setinggi atas kepala. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Pecah-pecahkan roti yang sudah pegang. Haleluya. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Yesus, makan dengan percaya. Haleluya. Angkat cawan ke atas tinggi kepala, dekapkan tangan sudah di dada masing-masing. Demikian juga yang mengenai cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur atasnya kita ucapkan syukur adalah dengan tubuh Kristus? Dalam nama Yesus, dengan darah Kristus kita minum bersama. Dalam nama Yesus, haleluya. Kita angkat kedua tangan kita masing-masing. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, bila kami sekalian sudah menikmati tubuh dan darah-Mu, kuatkan kami yang lemah. Tuhan, mungkin kami seperti bulu yang sudah mulai patah. Biar bulu kami ditegakkan kembali. Subuh sudah mulai berasap, dibuat nyala, berapi-api kembali. Kami dengan jemaat El Shaddai mengucap syukur, sebab Tuhan sudah menyatakan lawatannya atas kami sekalian. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu. Sekali lagi Tuhan, hiburkanlah yang susah, sembuhkanlah yang sakit, yang lemah dikuatkan. Tuhan yang sudah dihiburkan, yang putus harap dibangkitkan kembali. Pengharapan mereka akan Tuhan, semuanya diberkati. Puji nama Tuhan, kami mengucap syukur Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Jemaat El Shaddai yang terkasih, angkat tangan masing-masing. Pastikan kita diberkati saat ini. Haleluya. Tuhan, kami sangat bersyukur ibadah yang sederhana. Karena PPKM lah kami tidak bisa bertemu kembali.
tetapi kami sudah dilawat melalui alam roh. Kami satu dengan yang lain menikmati melalui ibadah live streaming ini. Terima kasih Bapak. Kami sebentar tinggalkan tempat ini, kami pulang, kami beranjak dari tempat kami masing-masing. Dan kami siap melakukan tugas kami yang belum selesai. Kami akan tuntaskan bersama Tuhan. Dalam nama Yesus. Angkat tangan masing-masing. Jemaat adalah milik Tuhan. Engkau adalah biji matanya. Dengan yakin pulanglah. Tuhan akan melengkapi kebutuhan hidupmu. Memberkati tangan untuk mengerjakannya. Di bumi sampai di surga dinyatakan berhasil. Sehingga menjadi suatu kesaksian yang luar biasa. Terimalah berkat datang daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kecintaan Tuhan Yesus turun atas hidupmu. Pagi hari ini sampai dia datang kembali. Tuhan memberkatinya. Dalam nama Yesus, semua kita yang sudah diberkati katakan bersama-sama amin. Tuhan memberkati. Haleluya.